Berjumpa lagi saudara di Kanalis Pran. Salam sehat. Barusan kita saksikan video sangat singkat. Kami menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo. Di masa pandemi itu, Presiden Joko Widodo menyediakan kotak khusus untuk menerima surat-surat yang ditujukan kepada beliau. Dan kami adalah salah satu yang menyampaikan surat itu. Namun surat itu sudah cukup lama, setengah tahunan, ya, tanggal 18 Oktober 2021. Sampai sekarang belum ada tanggapan atau respon. Apa surat itu? Isinya seperti apa surat itu? Akan kami bacakan saja, ya, karena ini adalah upaya yang inkonvensional, ya. Karena semua upaya-upaya yang kami lakukan, ya, tidak membuahkan hasil yang diharapkan sesuai dengan norma-norma negara hukum. Jadi kami sudah menempuh upaya pengadilan, sudah inkrah, ya, kemudian upaya-upaya administrasi, semua tidak menghasilkan yang memuaskan. Akhirnya kami menempuh dengan cara menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo. Ya, kami perlu menyampaikan surat ini kepada saudara yang berbahagia. Semoga dengan kami share surat ini melalui Kanalis Pran akan menjadikan perhatian utamanya Presiden dan segenap jajaran yang terkait di bawahnya sehubungan dengan materi surat ini. Baik, saya baca saja. Surabaya, 18 Oktober 2021, kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Gedung Binagraha, Jalan Veteran nomor 16, Jakarta Pusat. Perihal kebebasan memanfaatkan tanah milik warga negara. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Hadi Pranoto SHMH, advokat anggota Peradi, beralamat kantor di Jalan Karamenjangan 3 Romawi nomor 23 Charlie C, Surabaya, selaku kuasa hukum, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Johannes Haryono Setiono selaku Direktur PT Laksana Budaya yang bertindak untuk dan atas nama PT Laksana Budaya berkedudukan di Jalan Raya Darmo nomor 165 Surabaya. Kami juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Jawa Timur, Insinyur Haji Joko Widodo, Profesor Dr. Honoris Causa Ma'ruf Amin, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan surat keputusan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin nomor 016 A/KPTS/TKN JKWMA/9 Romawi 2018 tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua dan Bapak Hasto Kristianto selaku Sekretaris, yang selalu concern
terhadap penegakan hukum dan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bersama ini menyampaikan pengaduan dan permohonan perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia atas hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat dan bukan negara kekuasaan atau Marktstaat, di mana setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini wajib menjunjung putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Register 168 K/Tun/1997 tanggal 10 Agustus 1999, junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 147 PK/Tun/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang menyatakan batal sertifikat hak pakai nomor 43 Kelurahan Darmo tanggal 21 Desember 1994 atas nama Departemen Pertahanan Keamanan SEKI TNI Angkatan Laut, sehingga kemudian pemerintah menerbitkan sertifikat hak pakai nomor 6 Kelurahan Darmo dan sertifikat hak pakai nomor 7 Kelurahan Darmo yang mengandung arti bahwa pemerintah telah memberikan hak guna properti kepada klien kami PT Laksana Budaya dengan tujuan dikembangkan dan dibangun. 2. Bahwa NKRI adalah bukan negara kekuasaan atau Marktstaat, sehingga adanya dalil dan fakta di lapangan yang menyatakan apabila Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut Surabaya secara de facto telah menguasai tanah milik klien kami, sertifikat hak pakai nomor 6 Kelurahan Darmo dan sertifikat hak pakai nomor 7 Kelurahan Darmo, sehingga dengan demikian mereka mempertahankan ataupun memanfaatkan tanah yang dikuasainya tersebut tanpa dilandasi alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan terlarang karena bersifat melawan hak dan melawan hukum. 3. Bahwa kepemilikan hak penguasaan klien kami PT Laksana Budaya atas sebidang tanah di Jalan Bogowonto Surabaya berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 6 Kelurahan Darmo dan sertifikat hak pakai nomor 7 Kelurahan Darmo adalah berlandaskan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Register 168 K/Tun/1997 tanggal 10 Agustus 1999, junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 147 PK/Tun/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang menyatakan batal sertifikat hak pakai nomor 43 Kelurahan Darmo tanggal 21 Desember 1994 atas nama Departemen Pertahanan Keamanan SEKI TNI Angkatan Laut. 4. Bahwa dengan adanya pembatalan sertifikat hak pakai nomor 43 Kelurahan Darmo tanggal 21 Desember 1994 atas nama Departemen Pertahanan Keamanan SEKI Angkatan Laut disusul dengan terbitnya sertifikat hak pakai nomor 6 Kelurahan Darmo dan sertifikat hak pakai nomor 7 Kelurahan Darmo dimaksud mengandung arti bahwa pemerintah Republik Indonesia telah memberikan hak guna properti kepada PT Laksana Budaya dengan tujuan dikembangkan dan dibangun. 5. Bahwa pendudukan atau penguasaan
atas tanah yang sudah dipunyai oleh PT Laksana Budaya. Dengan demikian adalah merupakan tindak penyerobotan tanah, dikarenakan telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, sehingga merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman. Tindakan mana telah menakutkan klien kami, sehingga klien kami tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan dan membangun hak properti yang telah diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. 6. Bahwa dengan demikian penyerobotan tanah tersebut diduga dilakukan oleh orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintahan atau bagian-bagiannya. Oleh karena itu, tindakan penyerobotan semacam itu dapat dikenai pasal 424 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat bahwa 1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 3. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, 4. Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, 5. Pangkalan Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Surabaya adalah merupakan lembaga pemerintahan dan lembaga tentara nasional Indonesia yang wajib memberi teladan penegakan hukum, menjunjung pemerintahan dan menjunjung hukum, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi hak warga negara Indonesia. Maka bersama ini perkenankan kami mohon kepada Yang Mulia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, untuk sudi apalah kiranya berkenan memerintahkan kepada Menteri Keuangan segi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia segi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut segi Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut segi Pangkalan Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Surabaya agar melindungi dan menghormati kepemilikan klien kami atas sertifikat hak pakai nomor 6 garing Kelurahan Darmo dan sertifikat hak pakai nomor 7 garing Kelurahan Darmo, sehingga klien kami merasa aman dan memiliki kebebasan untuk dalam waktu dekat mengembangkan dan membangun hak properti yang telah diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut. Demikian kami sampaikan, mohon maklum. Kemudian atas perhatian serta perkenan Bapak Presiden, kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Hormat kami ditandatangani, distempel Dr. Hadi Pranoto SHMH. Tembusan 1, Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2, Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia. 3, Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 4, Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. 5, Yang terhormat Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 6, Yang terhormat Komandan Korps Marinir atau Dan Komar. 7, Yang terhormat Komandan Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut di Surabaya. 8, arsip. Demikian saudara. Kami tentu berharap bahwa pemerintahan Republik Indonesia ini benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan benar-benar mengisi bangunan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum
sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam konstitusi kita. Kepada Pak Joko Widodo, tidak berlebihan kiranya kami berharap Pak Joko Widodo selaku presiden mengingatkan kepada segenap jajaran di bawahnya yang terkait dengan perkara yang kami sampaikan ini, agar mereka memberi teladan taat hukum, teladan menghormati hukum, ya, jangan mengandalkan kekuasaan, ya, sebab negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yang biasanya mengandalkan kekuasaan itu adalah pemerintahan kolonial. Ya. Kita negara merdeka, rakyat yang mempunyai hak asasi kepemilikan atas tanah, mempunyai kemerdekaan, mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Ya. Kita lihat saat ini menjelang tahun 2024, bagaimana ya, orang-orang yang berambisi untuk jadi presiden, ya, tingkah polanya memikat, mendekati rakyat, ya, berbuat sedemikian rupa agar rakyat, ya, bersimpati dan akan memilih kelak pada tahun 2024. Ya, bahkan ada yang tidak malu-malu wajahnya dipapangkan dalam baliho-baliho yang besar-besar, bahkan di pelosok-pelosok. Ini apabila sudah menjadi presiden, agar ingat itu, bahwa presiden itu adalah jabatan amanah. Ya, amanatnya adalah bagaimana fungsi peran tugas presiden itu dijalankan sebaik-baiknya. Ya. Kalau ada surat, ya, apalagi sudah disediakan tempat penerimaan surat, ya, itu sebaiknya atau bahkan seharusnya direspon. Sebab merespon surat permohonan, ya, yang disampaikan oleh rakyat kepada pejabat pemerintahan, itu adalah kewajiban bagi pejabat pemerintahan, kewajiban hukum, ya, tercantum ada dalam undang-undang administrasi pemerintahan, ada dalam undang-undang cipta kerja. Ya, undang-undang ini yang membuat pemerintah, presiden bersama-sama DPR. Oleh karenanya, semua, ya, yang tergolong sebagai pejabat pemerintah jangan hanya bisa membuat undang-undang atau membuat aturan, tapi tidak bisa melaksanakan. Ya. Semua yang saya sebut dalam surat tadi seharusnya menjadi teladan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Saya kira demikian. Salam sehat saudara sekalian. Semoga saudara sekalian senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat melaksanakan tugas kewajiban sehari-hari dengan sehat dan penuh semangat. Terima kasih.